sharing sharing malam ini. Izinkan sebelum saya sharing, eh, untuk saya perkenalkan diri. Nama saya tadi udah disebut Taufik Barlian. Saya sudah menikah, dikaruniai dua orang putra dan satu orang putri. Hari ini saya menggembalakan sebuah jemaat yang Tuhan percayakan di daerah Karawaci dan Citra, Citra 6. Sebelum saya mulai, ini karena waktu ya, izinkan kita ambil waktu untuk berdoa sebentar ya, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, kami terbatas, tapi Engkau nggak terbatas Tuhan. Sementara anak-Mu berbicara, biarlah roh wahyu dan roh hikmat turun di tengah-tengah kami. Ada urapan Tuhan, lewat firman yang disampaikan ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di dalam hati kami, memberi tuntunan bagi jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami mematahkan setiap kuasa kegelapan yang mencoba juga mencuri daripada kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh ditabur di tanah hati yang subur. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah kasih waktu buat sharing. Saya langsung aja ya, saya share screen supaya kita semua bisa bisa menghemat waktu. Oke, udah dapat semua ya Bu ya, Pak? Bisa jelas? Screennya dapat ya? Jelas, jelas. Oke, sharing saya malam ini saya kasih tema The Second Wave. Nah, saya menggolongkan ini nih apa kita pandemi COVID itu dalam dua termin. Yang pertama itu yang COVID yang eh, tahun lalu dari Maret sampai kemarin, saudara, sampai yang sebelumnya itu saya lolos, saudara ya. Tapi yang kedua ini yang katanya rame Delta segala macam, saya sekeluarga kemarin kena, saudara. Nah, saya tuh mulai merasakan tuh dari tanggal 22 Juni, 22 Juni ya. Kemudian dalam waktu seminggu sampai 28 saya udah nggak tahan. Saya nggak tahan akhirnya saya pindah ke rumah sakit dan dinyatakan negatif itu baru tanggal 8 atau 9 gitu. Nah, saya ke rumah sakit juga itu karena ada teman, bukan teman sebetulnya. Kayak kalau kita di full gospel ya sama-sama tahu tapi nggak pernah komunikasi itu udah bertahun-tahun. Ya udah mungkin ada terakhir ketemu mungkin 4 tahun yang lalu lah. Lalu dia ini dengar dari orang saya kena COVID sekeluarga. Lalu dia bilang gini, eh Pak, izinkan saya jemput Bapak ya sekarang. Saya bilang, jangan, saya kena COVID. Kamu nggak takut apa kena COVID? Enggak, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya jemput, kata dia gitu. Saya jemput, Pak. Saya pakai masker dua. Jangan, saya bilang, nanti kamu kena kena terpapar. Kalau Bapak sampai nggak mau juga, saya cari obat. Saya pakai baju ini, APD. Tapi saya udah bertekad, saya harus jemput Bapak. Dia bilang gitu. Eh, Akhirnya setelah orang ini tutup telepon, pokoknya nanti sebelum jam 3 saya jemput. Saya tuh mikir, kok ada ya orang nggak kenal, udah nggak pernah ketemu 4 tahun, bela-belain mau jemput, Pak. Keluarga aja kadang-kadang, Pak, kalau kita sakit suruh kita jemput. Kalau dia tanya COVID, mungkin udah kamu naik Grab aja, atau nyetir sendiri, atau panggil ambulans. Jarang saudara yang mau jemput. Nah, di tengah-tengah itu emang badan saya udah udah lumayan berat ya. Maksudnya sampai saya itu pakai tabung ke rumah sakit tuh pakai tabung sambil nyetir, saudara. Eh, tapi waktu itu saya berdoa kayak Tuhan tuh Roh Kudus tuh kayak bicara begini di hati saya, taruh begini. Kamu pikir deh, kalau dia nggak aku gerakin, emang dia mau jemput. Kamu harusnya tahu kondisi kamu udah gimana dan kalau sampai aku suruh utus anakku yang lain jemput itu berarti kamu emang butuh rumah sakit. Udah, kamu nggak bisa tanganin sendiri. Akhirnya saya ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, saya disambut di rumah sakit karena kebetulan eh, IGD-nya itu khusus penanganan COVID itu istrinya, saudara.
Jadi akhirnya eh, dalam 4 jam tuh saya cek darah apa segala macam dan sampai sana tuh saturasi saya sudah 80. Makanya situ dia agak kaget 80 nyetir walaupun nggak jauh dari Kalideres ke Puri, ke Rumah Sakit Puri Pondok Indah itu nggak jauh. Tapi kalau 80 bisa nyetir dia bilang itu mah kalau nggak Tuhan udah mungkin nggak tahu lah ya, dan dilayani di IGD 4 jam, puji Tuhan saya dapat kamar saudara. Tuhan atur sehingga saya dapat kamar. Dan saya melihat sepanjang saya ngalamin eh, ujian dan pencobaan ini, saya bersyukur karena saya banyak belajar. Ya, saya ngerasa secara iman dan sebagainya saya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ini yang saya rindu untuk sharing ke saudara-saudara semua. Ya, saya berdoa supaya ini juga menjadi kekuatan buat kita semua. Amin, saudara. Nah, di sepanjang 2 minggu itu, saudara, di sepanjang seminggu terutama waktu saya di rumah sakit, nah saya banyak merenung. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya gitu. Saya berdoa betul supaya saudara mendapatkan impartasi dan pewahyuan yang sama yang Tuhan ajarkan kepada saya selama masa-masa sabat di rumah sakit. Nah, saudara, ini saya ambil ya kalau saudara lihat Facebook tiap hari, tapi ini bukan update hari ini, saudara ya. Ini waktu saya baru keluar dari rumah sakit atau kalau nggak salah berapa hari yang lalu. Nah, saudara, kalau saudara lihat update-nya hari ini itu yang positif baru 39.000, tapi yang sembuh puji Tuhan udah kebalik 48.000, saudara. Dan yang 1.881 meninggal per hari ini, saudara. Nah, apa yang ini cuma salah satu fenomena, tapi saudara akibat ini semua ya kalau kita baca PPKM terus, Indonesia ini dinilai PBB dari negara negara berkembang akan menjadi negara maju turun jadi negara menengah bawah. Karena apa? Penghasilan per income per kapitanya turun, saudara. Tentu saudara yang entrepreneur, pengusaha akan mengerti bahwa ini berdampak luas terhadap kita semua. Nah, waktu saya renungkan ini di rumah sakit, Tuhan taruh di hati saya tentang Wahyu 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, saya mau jelasin singkat. Secupak gandum itu adalah eh, ukuran makan orang dewasa di zaman itu, saudara. Di zaman Tuhan Yesus, di zaman perjanjian Alkitab itu, perjanjian baru itu secupak gandum itu kira-kira makanan kalau kita mungkin mungkin nih kita asumsinya aja bisa seliter beras. Nah, itu akan menjadi harganya sama dengan sedinar. Sedinar itu adalah upah buruh per hari. Jadi kalau saudara punya buruh atau punya tukang gitu ya sehari saudara kasih berapa, nah itu kira-kira nanti sedinar. Harga apa namanya secupak gandum tuh kebutuhan pokok makanan nasi itu beras itu bisa segitu harganya. Dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, 3 cupak jelai itu maksudnya gini, saudara. Kalau seorang buruh yang harusnya misalnya dapatnya sehari 100.000, dia bisa untuk diri dia sendiri makan, itu harga 1 kali upah sehari. Tapi kalau dia punya keluarga, supaya semua keluarganya bisa makan, dia harus ganti gandum itu diganti jadi cupak jelai. Jadi kualitas makanan pokoknya turun. Ibaratnya kalau tadinya beras jadi gabah. Nah, itu harganya satu satu kali 1 hari upah kerja. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Saudara akan tahu bahwa minyak itu selalu di dalam Alkitab berbicara tentang pengurapan. Begitu juga dengan anggur, saudara. Itu bicara tentang urapan yang Tuhan akan curahkan, itu akan tetap Tuhan ingin curahkan di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan taruh di hati saya ada 2 hal, saudara. Yang pertama, apa yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, saudara. Yang pertama itu bicara tentang hidup dalam keyakinan iman. Nah, saya nggak tahu saudara gimana, tapi saya banyak temuin, terutama saya gembala, saya banyak temuin kita itu begitu khawatir dan takut sama COVID, saudara. Seakan-akan COVID itu lebih besar daripada Tuhan. Saya nggak ngajarin kita semua untuk eh, sembarangan, nggak pakai prokes, nggak pakai masker, apa segala macam. Wah, beriman enggak, saudara. Tetap lakukan prokes, tetap jaga jarak, tetap kurangi hal-hal yang nggak perlu gitu ya, hidup sehat.
cuci tangan, saya sangat anjurkan. Tetapi gini, jangan takut. Jadi ada orang tuh takut sampai kayak nggak takut lah gitu, nggak berani beraktivitas, takut keluar rumah. Wah, pokoknya hidupnya stres, saudara, stres berat. Kenapa? Karena salah satu pengalaman saya, saudara, apa yang membuat saya eh, cepat recovery itu salah satunya nggak takut, takut nggak berlebih, saudara. Khawatir ada anak saya gimana, makan gimana, ntar kalau rumah sakit bayarnya gimana, sempat ada. Tapi kalau takut mati nggak, saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa selama eh, kita belum selesai di bumi, nggak ada satupun yang dapat memulangkan kita kepada Bapa. Tapi kalau kita dapat pulang kepada Bapa, ya tidak ada satupun yang dapat mencegah, saudara. Nah, saya mau bagi ayatnya, saudara ya. Ayat ini Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan sambil saya mungkin sharing apa yang saya dapat. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara, ayat ini, waktu saya renungin ayat ini, saudara, seperti Tuhan itu menaruh di hati saya. Hari ini juga saya berdoa supaya Tuhan menaruh di hati saudara, bahwa Allah itu di pihak kita, saudara. Ya, kalau Allah itu di pihak kita, kalau sampai dia memberi anaknya yang tunggal, Yesus untuk mati buat kita di kayu salib, menebus dosa kita dan segala macam. Rasanya tidak akan ada yang Allah tidak beri di dalam buat hidup kita. Untuk kita survive, untuk kita jadi fruitful, untuk kita jadi sesuatu yang luar biasa di bumi ini nggak ada yang Tuhan nggak beri. Efesus 1 ayat 3 berkata segala harta di surga telah diberikannya kepada kita, telah dicurahkannya kepada kita, saudara. Ya, siapakah yang akan menggugat kita, orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malam jadi pembela bagi kita. Nah, teman-teman saya kan dalam kondisi COVID ini, saya rasa teman-teman Bapak Ibu juga ada banyak yang dipanggil Tuhan, saudara. Kalau saya terutama hamba-hamba Tuhan, teman-teman pelayanan, perjuangan, senior-senior banyak yang dipanggil. Maka waktu saya kumpul keluarga, kakak saya bertanya, ini orang Kristen kok lebih banyak yang kenanya ya, pendeta-pendeta. Kok Tuhannya di mana ya? Kok bikin dosa apa ya? Kok sampai dipanggil gitu? Kok matinya begitu mengenaskan sampai nggak bisa dikubur di tempat yang apa, harus kubur massal dan segala macam. Nah, ayat ini mengajarkan buat saya, saudara, bahwa kalau ada orang-orang yang dipanggil Tuhan karena COVID, saya percaya juga belum tentu bukan karena dia dihukum atau segala macam, saudara. Saya mempercayainya karena justru tugas dan panggilan mereka sudah selesai di bumi. Mereka sudah melakukan bagian daripada apa yang bisa mereka lakukan. Itu sebabnya Tuhan panggil mereka, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah selesai. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Sebab seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sebelian. Tetapi ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari saya mau sharing kepada Bapak Ibu. Saudara, saya mempercayai di tengah-tengah masa pandemi, keyakinan kita terhadap Tuhan, iman kita terhadap Tuhan itu adalah hal yang utama, saudara. Sebab firman Allah berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Nggak ada dikatakan orang benar akan hidup karena skillnya. Orang benar akan hidup karena pengetahuannya. Orang benar akan hidup karena logikanya. Orang benar akan hidup oleh iman.
Hari ini saya pengen sharing kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami ujian, pencobaan, whatever, baik sakit penyakit, baik keuangan, baik pergumulan dalam keluarga, saya percaya bahwa tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kenapa disebut kita lebih daripada orang-orang yang menang? Karena semua yang akan kita hadapi ujian-ujian itu pasti Tuhan sudah persiapkan bagi kita sebelumnya. Nah, saya kasih contoh ya Bu ya, Pak, Bu. Saya amazing banget waktu Tuhan izinkan saya ngalamin COVID, Saudara. Padahal kita juga kalau dibilang udah siap, udah jaga-jaga belum? Prokes nggak? Sangat prokes. Kadang-kadang saya juga nggak tahu nih sakitnya dari mana. eh, Penularan virus yang pertama tuh dari mana. Tapi kalau dibilang penularan yang pertama kali ngalamin sakit, pilek, batuk, anak saya. Tapi anak saya nggak pernah keluar rumah, work from home. Sekolahnya dari rumah. Nah, tapi ini yang saya amazing, saudara. Waktu saya ngalamin, saya nggak kuat lagi. Tuhan kirim orang lain untuk jemput orang yang nggak deket, bukan ring satu, bukan anggota komunitas, bukan anggota gereja, nggak tahu jemaat di gereja GPDI mana, udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia tergerak, paksa saya untuk saya ke rumah sakit. Dan ternyata memang saturasi saya sudah 80. Lalu yang berikutnya yang luar biasa, kita sakit sekeluarga itu kita nggak cerita ke orang, kagak ada yang tahu, kita juga nggak gembar-gembor gitu. Tapi ada orang-orang yang tahu di komunitas kita. Nah, mereka yang mensuplai makanan setiap hari. Sampai hal-hal yang kecil itu Tuhan sediain lewat teman-teman komunitas. Dan yang amazingnya lagi, Pak Bu. Nah, 2 bulan sebelum itu terjadi, eh, saya itu udah mau tutup semua asuransi saya, insurance. Saya pengen pindah ke BPJS aja. Karena saya menyadari udah dalam situasi ekonomi sulit, kita mesti berani turunin gaya hidup. Salah satunya adalah ya udah daripada saya mesti bayar mahal insurance yang pada umumnya saya mau pakai BPJS aja. Nah, yang saya nggak tahu ada seseorang nawarin kita BPJS, bukan BPJS, sebuah insurance. Saya nggak mau, saya bilang nggak mau. Wong saya mau murah, saya mau yang irit aja, saya mau yang hemat aja. Tapi tiba-tiba mereka minta KTP ke istri saya, akhirnya istri saya kasih, dan ternyata 2 bulan tepat sebelum saya kena COVID, udah di-issue. Jadi luar biasa, Pak. Saya seminggu di rumah sakit itu hampir habis eh, 100 lah, ya 100 juta. Eh, dan itu akhirnya tercover semua oleh asuransi yang baru diambil 2 bulan dan saya nggak tahu. Karena mintanya sama istri saya. Karena kalau minta sama saya pasti saya bilang udah Pak nggak usah Pak. Nah, after saya keluar dari rumah sakit tanggal 9 Juli, kayak Tuhan tuh bilang gini, you see, nggak ada satupun ujian yang kamu kamu lewati, pencobaan yang kamu lewati, yang aku nggak prepare kamu, aku siapin kamu. Seandainya kamu nggak bisa ngeliat ini dan nggak berharap sama ini, kamu bakal frustasi. Kamu bakal merasa, aduh Tuhan, Tuhan udah tahu aku udah beri hidup aku udah melayani, kok aku ngalami gini, gini, gini. Wah, ada orang yang kecewa, ada orang yang patah, ngeliat bisnisnya hancur atau segala macam. Nah, Roh Kudus mengajarkan lewat semua ini bahwa apapun yang Bapak Ibu alami, Tuhan itu udah persiapin, pasti bisa lewat. Nah, keyakinan ini penting. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita hidup di akhir zaman, di tengah-tengah masa pandemi, virus yang nggak tahu akan bermutasi berapa kali dan sampai kapan selesainya ini semua. Saudara harus meyakini bahwa Tuhan beserta saudara. Nggak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Tidak sakit penyakit, tidak maut, tidak malaikat, tidak pemerintah, tidak ada kuasa-kuasa yang dapat menyerang saudara. Nah, saya ngalamin saudara di hari keberapa saya di rumah sakit itu saya lihat saya itu di rumah sakit lantai 9, saudara. Lantai 9 samping saya itu kaca. Tiba-tiba kaca saya itu kayak dipukul orang, jedar gitu. Kayak dipukul, kayak dipukul. Tapi saya bingung karena saya udah paling atas, paling lantai 9 itu paling tinggi. Tiba-tiba saya berdoa, Tuhan, kenapa ya ada apa? Kok angin bisa begini atau burung? Kok malam-malam ada burung gitu kan? Tiba-tiba Tuhan kasih saya pengertian bahwa ada kuasa kegelapan yang mau mencoba mengganggu.
Dan akhirnya saya melihat ada penampakan, saudara. Eh, dan Tuhan beri beri hikmat kalau itu adalah roh maut. Cuma saya waktu ngalamin itu, saya mikirnya simpel, saudara. Lah kalau belum waktunya Tuhan, emang roh maut bisa berlaku apa sama hidup saya? Kalau udah waktunya Tuhan, ya nggak usah roh maut, saya dengan senang hati pulang ke pangkuan Bapak gitu kan. Lalu saya hardik roh mautnya, saya bilang roh maut kamu tidak berkuasa atas aku karena aku belum selesai berkarya berbuah bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya hari ini aku tangking dalam nama Yesus, kamu keluarnya dari ruangan ini. Hilang, saudara. Tapi begitu dia hilang, muncul lagi saudara dalam bentuk yang lain. Nah, tapi saya belajar. Satu kali saya berkata, saya tengking dalam nama Yesus, maka tidak ada satupun kuasa yang bisa bertahan di situ. Itu jadi iman. Jadi kalau saya lihat lagi saya udah tengking hilang dan masih ada, saudara, itu pasti bukan roh yang pertama, karena roh yang pertama pasti sudah pergi. Itu percayanya saya, imannya saya. Makanya yang kedua saya langsung berkata, roh intimidasi, roh ketakutan, kamu nggak berhak ada di tempat ini. Hadirat Allah jauh melampaui kekuatanmu. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau keluar dan biarlah roh damai sejahtera turun di tengah-tengah di ruangan ini. Dan hari itu saya ngerasain ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, saya sharing ini, saudara. Ini baru saya alami. Saya sharing ini untuk biarlah ini menjadi sebuah kekuatan buat saudara. Sehingga kalau saudara ngalamin, saudara hari-hari ini, ketakutan. Apalagi kalau kita pendoa ya, pendoa itu dikasih kasih karunia untuk mendapat vision, penglihatan. Ya, kalau saudara melihat sesuatu di alam roh dan sebagainya, saya mau kasih tahu saudara, ketika saudara punya iman dan berpegang pada firman, tidak ada satu kuasa pun, roh jahat pun yang bisa mengganggu saudara. Apapun dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi. Selama saudara berpegang pada firman dan iman kepada dia. Eh, jadi saya yang pertama yang saya pengen sharing ke saudara adalah eh, mari saudara orang benar hidup oleh iman. Mari saudara tingkatkan keyakinan dan iman saudara kepada Tuhan. Belajarlah mempercayai Dia. Kenapa saudara? Gelombang akhir zaman akan semakin semakin banyak hal yang nggak pasti menggoncang, sehingga yang tersisa apa yang tidak tergoncang. Nah, iman saudara menentukan, saudara. Dan Tuhan hari ini taruh di hati saya bahwa Tuhan mau bawa saudara mengalami dari iman yang satu kepada iman yang lain. Bertumbuh. Sampai orang akan berkata gini, Pak, saya lihat Tuhan dalam hidup Bapak. Saya lihat karya Tuhan. Kenapa? Karena saudara berjalan dari iman kepada iman. Nah, yang berikutnya saudara, hal yang Tuhan inginkan apa saudara? Saudara hidup di dalam persekutuan dan amanat agung. Yang persekutuan kenapa saudara? Waktu jemaat mengalami aniaya, kekurangan, dan segala macam diburu sudah di abad pertama. Kalau saudara baca di kisah para rasul, apa yang membuat mereka bertahan adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berkumpul tiap hari di dalam rumah-rumah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, mereka membaca Alkitab, mereka berdoa bersama-sama, mereka melakukan perjamuan kudus, saudara, bersekutu. Nah, mungkin hari ini kita nggak bisa ketemu di rumah-rumah lagi, saudara, tapi di Zoom ini, saudara. Saudara jangan pernah meninggalkan persekutuan. Kenapa? Kita perlu satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Untuk saling menguatkan. Justru ketika murid-murid bersekutu, ayatnya bilang gini, dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya, di ayatnya sudah. Dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Artinya apa? Ketika mereka berkumpul, saudara, mereka nggak cuma sekedar belajar firman, bersekutu, mereka nggak cuma sekedar berdoa, mereka nggak cuma sekedar perjamuan, makan, tapi mereka juga mengfollow up jiwa. Mereka coba memuridkan, mereka coba melakukan amanat agung, sehingga terjadi multiplikasi. Justru di tengah-tengah tekanan, ujian, pencobaan, Tuhan akan buat kita eh, melihat ada tuayan-tuayan yang Tuhan akan kirim, saudara. Tuh, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah para Rasul 2:46 sampai 47.
Nah, hari ini saya berdoa buat saudara semua. Saya nggak, sebenarnya banyak hal yang saya ingin katakan, tapi karena waktu, eh, saya ingin berkata begini, Bapak Ibu, saya tahu dalam pelayanan Bapak Ibu, dalam pekerjaan dan kehidupan pasti punya banyak pengalaman. Jangan pernah lupakan pengalaman bersama Tuhan, karena lewat pengalaman yang lalu, banyak Bapak Ibu yang akan dibawa Tuhan kepada tingkat iman, pengertian iman yang lebih tinggi. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Karena Tuhan mau bawa buat kita lebih mengenal Dia. Tuhan mau lihat kita lebih mengenal Dia dan lewat hidup kita orang bisa belajar banyak dan Tuhan mau memberkati kita, Saudara. Terakhir saya mau sharing ini. Ini berkat yang luar biasa, Saudara. Eh selain Tuhan persiapin 2 bulan sebelum saya ngalamin COVID dengan insurans yang saya juga nggak ngerti itu udah diambil apa enggak karena lewat istri saya. Keseharian saya lihat Tuhan cukupkan lewat apa? Tuhan Tuhan cukupkan lewat rekan-rekan di komunitas sampai makanan yang kecil-kecil mereka drop semua sampai di rumah sakit semua hampir hampir 1 bulan. Tapi yang terakhir saudara yang saya lihat yang luar biasa adalah Tuhan memberi pengertian kepada anak-anak saya. Anak-anak saya itu punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri, even dalam masa-masa pandemi. Nah, mereka hidup di sana. Tapi ketika dia melihat saya sama istri kena COVID, lalu mereka bilang, setelah saya sembuh mereka bilang, "Pak, Ma, kita nggak jadi ke luar negeri, kita pengen di sini aja." Bagi kita teman aku, lu saya tanya kok bisa gitu teman aku eh, papanya kena COVID habis 600 juta. Which is kalau papi mami sampai harus dirawat sampai habis 600 juta, it mean we have nothing sebenarnya. Kita tuh nggak kaya-kaya amat. Kita tuh eh, kita tahu keuangan papi mami nggak ada sampai segitu. Jadi kami memutuskan bahwa cita-cita untuk adventure ke luar negeri, jadi PR di luar negeri itu adalah cita-cita kami. Sekolah di luar negeri itu cita-cita kami. Itu bukan tanggung jawab papi mami. Papi mami udah punya cita-cita menjadi hamba Tuhan. Biarlah papi mami seperti hamba Tuhan. Biarlah uang-uang yang harusnya untuk kami kuliah itu kita pakai seminim mungkin supaya itu buat masa tua papi mami. Kami mau sekolah di sini aja, kami mau kerja, kami akan cari beasiswa di sini. Dan kalau memang kami bisa ke Kanada atau ke luar negeri, itu hasil kerja keras kami, bukan karena hasil kerja keras papi mami. Waktu saya dengar itu, eh, saya amazing, saudara. Karena saya udah ngomong berkali-kali, tapi ya nggak mempan gitu. Tapi akhirnya lewat ini semua, Tuhan seperti mengajarkan kepada mereka. Mereka bilang gini, kalau kita ke luar negeri, habis itu kita kerja, kalau papi ada uang, mungkin papi cuma mampu kunjungin kita setahun sekali. Kalau umur papi sekarang 46, 20 tahun lagi papi hidup 20 tahun lagi, which is 30 tahun lagi, kita cuma ketemu papi mami paling 30 kali, 20 sampai 30 kali. Dan itu nggak cukup. Kesuksesan itu kalau dibayar, bayarannya seperti itu nggak cukup. Kami lebih memilih untuk spend time sama papi mami. Kami kuliah di sini, bisa belajar value yang menjadi legacy hidup kami, dan kami mau bekerja supaya kami punya waktu untuk papi mami lebih banyak dan belajar tentang Tuhan lebih banyak. Eh, dan itu menjadi blessing buat hidup saya. Itu saya nggak pernah bayangin. COVID membawa pewahyuan sendiri bagi anak-anak kami. Dan hari ini kami bersyukur hubungan jadi jauh lebih baik, jauh lebih terbuka. Kami lebih menikmati kebersamaan. Waktu hari ini nggak bisa kemana-mana di rumah, kami lebih menikmati kebersamaan. Itu sharing saya. Dan akhirnya saya menyimpulkan lewat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Sekian sharing dari saya. Eh, Sekali lagi saya terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Sebelum saya akhiri dan saya serahkan kepada host, izinkan saya eh, mengakhiri dengan doa. Eh, Mungkin saya sharing eh, dalam waktu yang sangat singkat, mungkin cuma 25 sampai 30 menit karena saya tahu kita sudah eh, kita sudah terlambat waktu sekitar 30 menit.
Jadi saya nggak cerita detail, eh, tapi ini yang saya tahu. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu masih diberi kesempatan bernafas, berarti berarti masih ada tugas yang belum selesai. Kalau kita hidup, mari kita memberi buah bagi kerajaannya. Ada banyak di sini, kita ada 28 orang. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ada banyak kita mungkin hari ini mengalami ujian, baik ujian keuangan, ujian ekonomi, dan beberapa kita ngalamin ujian dalam keluarga. Tapi Tuhan bilang seperti ini, walaupun hari ini kita menganggap bahwa kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Tuhan, aku nggak bisa. Susah, susah Tuhan. Gimana nyelesainnya? Ya, gimana nyelesain masalah keluarga ini? Tapi Tuhan bilang, no, I have been prepare you. Tuhan udah persiapin saudara sebelumnya. Saudara akan bisa lewatin ini. Dan kalau saudara lewat dari ujian ini, saudara akan keluar seperti emas. Akan ada begitu banyak hikmat-hikmat, akan ada begitu banyak berkat yang Tuhan akan sediakan. Seperti saya nggak pernah nyangka anak saya bisa berubah pikiran. Anak saya lagi kerja, lagi kejar beasiswa di Indonesia, dan kelihatannya bisa dapat, dan itu menolong banget dalam hal keuangan. Eh, itu seperti sebuah pembelaan Tuhan, karena anak saya selalu dulu pernah bilang gini, kita tuh nggak bisa ke luar negeri karena papi berhenti kerja melayani Tuhan. Dan saya nggak pernah menolak mereka untuk ke luar negeri, karena saya percaya Tuhan akan cukupkan sampai pada waktunya Tuhan yang berbicara kepada mereka bahwa eh, luar negeri itu bukan jaminan, bersama Tuhan yang buat jaminan. Dan Tuhan yang ngajarin mereka bahwa cita-cita mereka harus mereka kejar sendiri. Cita-cita mereka ada di pundak mereka, bukan di pundak papi maminya. Dan itu buat saya blessing banget, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya tahu Tuhan sedang berbicara di tengah-tengah kita. Kalau saudara merasa Tuhan, betul Tuhan, aku yang sedang mengalami ini. Betul Tuhan, aku orangnya. Bolehkah saudara respon ini, taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara saat ini sebentar. Bapak, anakmu udah selesai. Anakmu sudah selesai Tuhan. Tapi hari ini izinkan, ada banyak Bapak Ibu di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan, terutama dalam keluarga. Tuhan, beri anugerah-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah memilih mereka, memanggil mereka untuk menjadi terang di tengah-tengah keluarga besar. Dan kalau hari ini Kau boleh mengizinkan mereka mengalami badai dan prahara, gelombang, ombak, Tuhan, beri mereka iman supaya sama seperti Petrus, mereka boleh berjalan dan tidak takut. Mereka berjalan di tengah-tengah badai ini, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kalau Engkau mendapati ada yang sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial, Tuhan, ada beberapa perusahaan pekerjaan yang mereka sedang kerjakan nyangkut, Tuhan. Tuhan, aku berdoa, beri mereka pewahyuan dan hikmat, supaya mereka boleh melakukan bukan seperti kebiasaan banyak orang, tapi ada hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka bisa melihat seperti Tuhan membuka jalan di tengah-tengah padang gurun. Tuhan membuat air di tengah-tengah padang gurun buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau mereka boleh melihat ada yang mengalami COVID Tuhan, keluarga mereka. Hari ini aku berdoa Tuhan, supaya mereka boleh memperkatakan perkataan firman Tuhan. Dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu terjadi kesembuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa di tengah-tengah pandemi ini justru Tuhan bangkitkan roh syafaat yang kuat ya Tuhan di tengah-tengah para pendoa. Di tengah-tengah Tuhan, ibu-ibu yang hari ini sedang ingin Kau pakai untuk melepaskan kuasa nubuatan di alam roh. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, nak, pencobaan yang kau alami tidak pernah melebihi kekuatan-Mu. Di dalam nama Yesus, pada waktunya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan turun, dinyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Amin. Ya, terima kasih Pak Taufik Berlian buat sharing firman